Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'lam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syirki wal wafa. Amma ba'du. Alhamdulillah, para asatidz, para hujjah, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua BKM Bapak Haji Didi beserta pengurus yang lainnya yang saya muliakan, yang saya hormati para kesepuhan dan juga jamaah semuanya yang mudah-mudahan di malam hari ini Allah muliakan kita semuanya, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah lapangkan dan Allah mudahkan semua urusan-urusan kita, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita sanjungkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita dihormatkan sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang saya muliakan, sebelum masuk dalam taklim kita di malam hari ini, mari kita bacakan suratul Fatihah yang pertama kita khususkan untuk arwah ahli kubur kita, kakek, nenek, kedua orang tua kita yang mereka telah mendahului kita semuanya. Mudah-mudahan dengan wasilah suratul Fatihah ini Allah mengampuni dosa-dosa mereka, Allah meluaskan alam kuburnya, dan alam kubur mereka menjadi rawdah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Inna Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan suratul Fatihah ini Allah jadikan nantinya anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, cucu-cucu kita menjadi cucu-cucu yang soleh dan solehah. Allahumma ya Rabbal hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jemaah yang saya muliakan, kita masih berada di bulan Rajab. Kalau dia orang tua kita dulu, bulan Rajab ini disebut dengan bulan Rajab. Rajab orang puasa itu urutannya. Makanya nanti kita ini kan ketemu nih dengan bulan Muharram. Sebelumnya ada 3 bulan. Kata Allah di dalam ayatnya bahwa ada arba'atul hurum, ada 4 bulan yang itu dimuliakan oleh Allah. 3 bulan mutawaliyat, 3 bulan ini berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kalau bahasa kita itu adalah ini bulan Apit ya, bulan Apit haji itu ya.
Bulan Syawal, bulan Syawal, Apit, Haji, Surah, Safar, Maulud. Nah, itu kan orang tua. Jadi kita ini masuk di bulan Rajab, 3 bulan mutawaliyat, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan ini adalah bulan yang dimuliakan. Lalu 1 bulan itu terpisah, yaitu bulan Rajab. Nah, di dalam bulan Rajab ini sangat-sangat istimewa karena di dalam bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang itu di luar nalar manusia. Otak kita nggak nyampe, ilmu juga tidak akan nyampe, ilmu pengetahuan pun juga tidak akan nyampe, mentok. Kenapa? Karena ini bukan ranah ilmu pengetahuan, tapi ranahnya adalah keimanan. Maka dengan bahasa yang sangat singkat Allah menyatakan, dan itu ditetapkan oleh Allah di dalam satu surat yang namanya surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu adalah surat, kalau ada yang menyebut surat Al-Isra itu surat Bani Israel, boleh. Tapi memang karena di sini adalah akan menceritakan tentang Isra dan Mi'raj, maka Allah gunakan kata-kata subhana. Kenapa Allah katakan dengan memakai subhana di awal ayat? Itu menggambarkan ini satu peristiwa di luar nalar manusia dan di luar jangkauan manusia. Kenapa? Karena ini bukan mainan otak, bukan. Tapi mainannya hati, mainannya adalah iman. Nah, sehingga Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Segitu saja dulu ayatnya. Dari ayat ini di dalam surat Al-Isra ayat pertama, itu kan Allah mengatakan subhanalladzi. Tradisi orang Arab ketika melihat sesuatu yang wah, sesuatu yang goake ngeten, ya, kalau kata orang Jawa itu, ya, ketika saya maknain kitab itu kan goake gitu, ajaba gitu. Kan goake, sesuatu yang mewahkan, sesuatu yang heboh gitu. Kalau bahasa kita tuh heboh. Mungkin kalau bahasa sekarang mungkin viral kali ya. Sesuatu yang wah dan itu di luar nalar manusia disebutlah dengan nama khariqul adah, keluar dari jangkauan kebiasaan. Apa? Biasanya orang Arab itu menggunakan kata-kata sabbaha atau subhanallah, maha suci Allah. Nah, kata-kata itu Allah mulai itu di awal surat Al-Isra. Ini menggambarkan bahwa ini suatu yang luar biasa. Maka Allah katakan subhanalladzi. Apakah Allah menyebutkan nama di situ? Enggak. Allah enggak menyebutkan subhanallah. Enggak, Allah enggak mengatakan subhanallah. Allah samarkan ismullah itu, ismul zat itu Allah samarkan dengan apa? Dengan mempergunakan alladzi. Kata ulama nahwu bahwa alladzi itu bagian daripada isim ma'rifat. Nah, isim ma'rifat itu ada yang namanya isim mubham. Isim mubham itu namanya isim yang samar. Isim mubham itu ada isim isyarah, ada isim mausul. Nah, ini samar nih. Allah gunakan. Nah, Allah gunakan pakai isim mausul. Ini untuk menggambarkan sesuatu yang nggak usah disebutkan, ini sudah maklum begitu. Contoh, kalau kita sebut presiden, otomatis kan nggak usah nyebut nama. Nyebut nama kan? Nggak usah kalau kita sebut presiden. Pak Presiden akan datang kepada kita. Nah, ketika kita sebut presiden, itu sudah nggak menyebut lagi nama. Sudah, sebut saja jabatannya. Atau disamarkan. Samarkannya bagaimana? Disamarkannya
nanti Bapak Agung kita akan datang. Bapak yang mulia akan datang. Nah, ini sesuatu yang gambarannya adalah bahwa ini disamarkan, ini menggambarkan bahwa ini akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, di dalam surat Al-Isra Allah katakan Subhanalladzi Maha Suci Zat. Tidak menyebutkan ini Subhanallah, tidak, tapi menggunakan Subhanalladzi. Satu. Ini menggambarkan luar biasa. Yang kedua, menggunakan kata-kata asra. Asra bi'abdihi. Asra, para ulama syaraf itu mengatakan ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya bentuk kalimat, maka dia akan bertambah juga maknanya. Bertambahnya bentuk kalimat, maka bertambahnya juga maknanya. Sehingga kalau kata asra itu adalah memperjalankan. Beda dengan saro, madinya, mujaradnya itu saro. Kalau saro itu berjalan di malam hari sorangan. Berjalan di malam hari sorangan, itu saro. Saya keluar dari rumah sendirian, berarti saya saro. Jalan sendiri nih di malam hari, keluar sendirian. Tapi kalau asro itu memperjalankan, ikut wazan af'ala. Ikut wazan af'ala itu faidahnya li ta'diyah, untuk menunjukkan ta'addi, untuk menunjukkan membutuhkan maf'ul, membutuhkan objek gitu. Nah, objeknya siapa? Nanti kita lihat. Ada kata-kata bi'abdihi, yaitu maf'ulnya dengan menambahkan huruf ba di situ. Nah, kita lihat. Kenapa Allah menggunakan kata-kata asra? Iya, karena Nabi itu kagak jalan sendiri, gitu maksudnya. Nabi itu Isra dan Mi'raj, Isra-nya itu Nabi tidak sendiri. Nabi tidak sendiri, Nabi diberangkatin oleh Allah. Nabi diberangkatkan oleh Allah. Nah, karena Nabi ini diberangkatkan, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Nabi itu bukan berjalan sendiri, bukan, tapi Nabi diperjalankan. Nah, ini membantah sebenarnya. Ayat ini membantah. Membantah siapa? Membantah orang yang mengatakan bahwa Nabi itu jalan sendiri keluar malam, itu bahasanya ngigo. Ada yang mengatakan Nabi itu ngigo. Kenapa? Karena Nabi itu tidak mungkin keluar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Secara logika kagak masuk akal. Nah, karena mereka gunakannya akal, maka akal nggak nyampe. Saya bilang sudah tadi bahwa di awal sudah saya sampaikan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu bukan masalah keilmuan, bukan masalah akal, tapi masalah iman, gitu. Nah, kemudian ini tentang peristiwanya aja dulu Pak. Nanti hikmahnya apa? Kita lihat. Dari perjalanan Kanjeng Nabi ini, Nabi diperjalankan asra bi abdihi. Nah, siapa yang diperjalankan? Allah nggak nyebut nama Nabi di situ, enggak. Bi abdihi. Siapa abdihi ini? Abdihi ini kan pengakuan Allah. Bukan pengakuan Kanjeng Nabi, bukan. Pengakuan Allah. Bi abdihi, hi-nya itu kembali kepada Allah. Kalau kita zahirkan bi abdillah, artinya dengan hamba Allah. Artinya bukan pakai dengan bi abdihi, ai bi abdillah, hamba Allah. Nah, hamba Allah ini siapa? Karena ini merujuk kepada isim makrifat, domir yang kembali kepada Allah. Lafaz abdi disandingkan kepada domir, itu menjadi makrifat.
Karena dia menjadi makrifat, maka tertentu orangnya tertuju, hamba yang tertuju. Siapa? Abdi ini adalah kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Allah tidak menyebutkan nama kanjeng Nabi di situ? Karena saking mulianya kanjeng Nabi di sisi Allah. Apa hebatnya? Sangat hebat kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Nabi punya sifat ubudiyah yang sangat tinggi kepada Allah, sehingga Allah angkat beliau. Allah angkat beliau dari mana? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, ternyata perjalanan ini, coba lihat perjalanannya itu apakah satu malam full? Enggak. Allah katakan perjalanan Isra Mi'raj itu tidak diperjalankan dalam satu hari full 24 jam, enggak. Tapi Allah menyatakan di sana dengan kata-kata bi'abdihi lailan. Lailan itu adalah isimnya bukan isim makrifat. Isimnya adalah isim nakirah, menggambarkan bahwa perjalanan di malam hari ini perjalanan yang sangat singkat. Berapa kalau hitungan bulan? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan 40 hari, 40 malam, 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Itu perjalanan hampir 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Ya, 40 hari 40 malam itu perjalanan menuju dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau di luar nalar, itu di luar nalar. Otak nggak nyampe. Masa pergi Nabi berangkat jam 9, kalau kita hitung jam 9 malam, kemudian pulang jam 5 pagi, berarti kan berapa jam tuh? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 9. Berarti dimulai dari jam 8. Jam 8 kala itu enggak jam 8 kayak kita. Kalau jam 8 kayak kita ini masih mencorong. Ya, kalau jam 8 dulu kayak pada zaman Nabi itu gelap. Kenapa? Karena enggak ada listrik. Ya, kalau sekarang kita jam 8, cenghar. Ya, kita berangkat nih jam 8, masih terang Pak sekarang. Nah ini Nabi pemberangkatannya itu di malam hari, hitunglah hampir 9 jam. Nabi berangkat ba'da Isya, hitungannya ba'da Isya pulang sebelum subuh. Makanya difardukannya sholat itu pertama kali itu bukan sholat subuh, tapi nanti sholat zuhur yang pertama kali difardukan. Nah, Nabi pulang di waktu menjelang subuh, itu Nabi pulang. Nah, kenapa kok perjalanan ini singkat? Iya, Allah sudah menyatakan perjalanan ini singkat melalui ayatnya lailan, melalui kalimatnya lailan. Lailan itu bukan full malam, bukan. Enggak menggunakan begini. Al-lail. Al-lail itu bisa jadi full malam. 1 malam full. Berarti 24 jam atau 12 jam. Dari maghrib dari jam 6 ketemu jam 6. 12 jam dah hitungannya. Nah, ini enggak. Subhanallah. Inilah yang dikatakan oleh Allah bahwa Allah memperjalankan kanjeng Nabi dari Masjidil Haram, dan ini adalah hambanya, diperjalankan itu di malam hari, dan itu pun tidak full dalam 1 malam full. Kenapa? Karena Nabi diberangkatkan itu dengan pakai kendaraan yang ekspres, kendaraan yang sangat luar biasa. Jangkauan mata memandang, disitulah jangkauan kakinya. Iya, kilat. Jadi ada nggak Pak perjalanan kita nih? Perjalanan kita pengen cepat, ada nggak? Ada gini Pak. Coba hitung saja. Kalau kita dari sini nih, dari Gambir lah kita ambil, dari Gambir ke Surabaya, berapa jam? 9 jam. Itu pakai apa? Argo Bromo. Pakai kereta Argo Bromo itu jam 9 kita baru sampai di sana. Berarti cuman berapa jam tuh? Ya, sebentar. 9 jam kita sampai di sana. Kemudian lebih disingkat lagi.
Pakai apa? Pesawat. Berapa jam? 1 jam. Dari 9 jam itu ditarik menjadi 1. Kenapa kok ini enggak kita bikin wah gitu? Enggak kita katakan subhanallah, ini pesawat bisa memotong 9 jam menjadi 1 jam. Kenapa kita enggak mengatakan subhanallah? Tapi ketika Isra Mi'raj ini Allah katakan subhanalladzi. Berarti lebih hebat daripada pesawat yang memotong waktu dari 9 jam menjadi 1 jam. Contoh, kalau dulu orang tua kita berangkat haji, itu berangkat 3 bulan berangkat, pulangnya 3 bulan lagi, berarti 6 bulan di perjalanan. Akhirnya dipotong tuh, supaya lebih cepat bagaimana? Sudah naik perahunya agak cepat nih, potonglah 2 bulan, masih ada waktu lama. Lebih cepat lagi, pakai pesawat. Berapa jam? Dari Bandara Soekarno-Hatta sampai ke Jeddah, itu berapa jam? 9 jam. Cuma 9 jam, Pak. Masya Allah, ternyata perjalanan yang dari Jakarta sampai ke Jeddah itu cuma 9 jam. Tapi kita tidak mengatakan subhanallah. Kenapa? Karena itu teknologi. Tapi ini teknologi Allah lebih canggih, sehingga ya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, perjalanan dimulai dari masjidil haram pakai min, kemudian mentoknya di mana? Ilal masjidil aqsa, kalau sampai kepada masjidil aqsa itu batas akhir perjalanan dunia gitu maksudnya. Itu batas akhir perjalanan di bawah. Nah, kemudian dari situ, ini kan di luar nalar. Kenapa kok di luar nalarnya? Di luar nalarnya itu, Pak, bukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bukan. Kalau itu mah sama perjalanan kita dari Surabaya, dari sini, dari Jakarta ke Surabaya 9 jam dipotong menjadi 1 jam. Itu perjalanan darat. Nah, karena ini mah perjalanan di luar nalar manusia, yaitu apa? Ila sidratil muntaha. Nah, dari perjalanan dari masjid ke masjid, kemudian ke Sidratil Muntaha, ini nih yang enggak masuk di otak nih Pak nih. Ini enggak masuk di otak nih yang kesini nih. Kalau dari sini ke sini bisa masih, ya masih ada contohnya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya bisa cepat. Orang dari Jakarta ke Surabaya aja cepat. Dari 9 jam menjadi 1 jam. Nah, kemudian minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, kemudian di situ Allah tidak menyebutkan untuk naik ke atasnya, enggak. Cuman ada ceritanya. Ada hadis Kanjeng Nabi. Nabi ketika sudah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi diperintahkan sholat oleh malaikat Jibril. Wahai Muhammad, sholatlah di sini di Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi menjadi imam di situ. Siapa makmumnya? Makmumnya adalah para anbiya, para mursalin. Tuh, Masya Allah. Ini sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidul anbiya wal mursalin, Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Kemudian dari Sidratul Muntaha, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ini adalah mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata enggak bisa melihat jangkauannya, hati enggak bisa terdetik bagaimana ceritanya. Nah, kemudian mata pun enggak bisa melihat, hati enggak bisa merasa, kuping juga nggak bisa mendengar. Kenapa? Karena di situ bila kaifin, Nabi bertemu dengan Allah bila kaifin, kita tidak tahu bagaimana Nabi menghadap kepada Allah. Nah, cuman yang menjadi hebatnya Kanjeng Nabi itu kok langsung Allah panggil. Ketika Allah panggil Kanjeng Nabi untuk menghadap Allah, ini kan istimewa, Pak.
Contoh, Pak Tua DKM dipanggil sama Pak Wali Kota, dapat undangan khusus. Otomatis dengan pakaian yang rapi, dengan dengan persiapan yang luar biasa, apa yang akan nanti dipertanyakan, pokoknya saya siapkan. Datang ke sana, kemudian diberikan oleh-oleh. Pak Haji, ini oleh-oleh dari saya. Senang, senang. Nabi pun demikian, senang. Saking senangnya tanpa protes, gitu. Saking senangnya tanpa protes. Tanpa protesnya bagaimana? Tanpa protesnya, Allah perintahkan, wahai Muhammad, aku fardukan kepada umatmu untuk sholat berapa waktu? 50 waktu. Nabi semohon jauh. Nabi mah sudah iya saja, pokoknya enggak banyak komen. Udah langsung pulang turun. Pas turun ketemu Nabi Adam, ketemu dengan Nabi yang lain. Tapi ketika ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, ini kan Nabi Musa rada ini juga, rada apa namanya? Nabi Musa tuh apa ya, mungkin rada kurang enak juga begitu. Dan kenapa? Karena Nabi Musa ini kan Nabi termasuk Nabi yang kuat gitu. Akhirnya kata Nabi Musa, wahai Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Allah perintahkan kepadaku untuk memberikan sholat 50 waktu kepada umatku. Waduh Muhammad, ini nih hikmahnya nih, hebatnya kenapa kau ditegur sama Nabi Musa? Coba kalau misalkan ini nggak ditegur sama Nabi Musa saat itu, yakin ini kita pada petot semuanya nih kita. Kenapa? Karena boro-boro 50 waktu, yang 5 waktu juga kadang-kadang aras-arasan begitu. Aras-arasan Pak, kadang-kadang ogah, kadang capek dan sebagainya. Nah, akhirnya kata Nabi Musa, coba Muhammad, ini kalau 50 waktu keberatan. Umatku saja yang besar-besar ini tidak kuat. Jangankan 50 waktu, 5 waktu aja nggak kuat. Sudah berapa kali itu Nabi bolak-balik? Hampir 4 kali 5 kali Nabi bolak-balik potong tuh dari 50 jadi turun sampai mentok di akhir 5 waktu. 5 waktu juga kata Nabi Musa, wahai Muhammad, ini umatmu tidak akan kuat Muhammad. Dah suruh balik lagi. Apa kata kanjeng Nabi? Ya Musa, saya tidak enak kepada Allah. Sudahlah, ini bismillah kalau bahasa kita. Saya terima, sudah dah. Pokoknya 5 waktu saja. Nah, tapi ternyata 5 waktu ini itu nilainya 5 waktu nilainya seperti 50 waktu gitu nilainya. Makanya kita bersyukur bahwa Nabi mendapatkan perintah itu. Kalau Nabi menghadap Allah, itu langsung dipanggil oleh Allah untuk menghadap Allah dengan mendapatkan wasilah. Wasilahnya apa? Wasilahnya melalui sholat, melalui perintah sholat, maka Allah berikan kepada kanjeng Nabi apa? Sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu ini adalah mi'rajnya seorang mukmin. Maka Nabi pernah mengatakan, as-sholatu mi'rajul mukmin. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Kalau Nabi dimi'rajkan, itu langsung naik bertemu dengan Allah. Kalau kita melalui jalur sholat. Masya Allah. Nah, dari peristiwa ini apa hikmah yang bisa kita ambil gitu? Hikmahnya nih, kalau ceritanya mas sering diceritakan, kalau tadi mas cuma singkat-singkat doang ya, ingin memberikan apa namanya, ini peristiwa ini tuh luar biasa begitu, sehingga Allah abadikan peristiwa itu di dalam surat Al-Isra. Bahkan itu di ayat pertama sudah diceritakan. Kalau masalah asbabun nuzulnya bagaimana Ustaz? Kalau asbabun nuzulnya itu banyak Pak, banyak versi. Kalau dari tafsir ayat, menafsirkan ayat dengan ayat, nanti Bapak bisa buka Kejadian Isra Mi'raj itu, kalau tidak salah itu ditafsiri
oleh Allah di ayat 91, 92, 93 itu ayat ke sana tuh itu menafsiri tentang bagaimana asbabun nuzul tentang terjadinya Isra dan Mi'raj gitu. Nanti ada tuh lihat di sana. Kalau di dalam versi yang lain ada apa versinya? Versinya adalah ini antara langit dengan bumi ini tafakhur mereka saling membangga-banggakan diri gitu. Di hadapan Allah ingin saling membangga-banggakan diri. Ya, ini kalau saya ceritakan panjang. Pokoknya ketika Isra Mi'raj ini terjadi, ini antara langit dengan bumi, ini mereka saling bangga-banggakan diri, gitu. Nah, kemudian hikmahnya yang pertama apa? Pertama, hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah bahwa Isra Mi'raj ini adalah peneguhan keimanan kepada Allah. Ini untuk meneguhkan keimanan, memperkuat keimanan kita kepada Allah dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ini cerita ini nggak akan bosan, Pak. Kita nggak akan bosan menceritakan ini, nggak akan bosan. Kenapa? Karena ini adalah mu'jizatul Rasul, mukjizatnya Rasul, dan itu hanya diberikan kepada Rasul. Maka cerita Isra Mi'raj itu tidak akan bosan kita menceritakannya. Bahkan ketika kita dengarkannya pun tidak akan bosan. Ketika kita gali, Pak, itu semakin luas. Masya Allah, luar biasa. Para ulama-ulama kita itu menggali sehingga ada satu kitab namanya kitab Dardir namanya. Kitab Dardir itu Syekh Ahmad Dardir itu membuat satu kitab namanya kitab Ad-Dardir. Kitab Dardir itu fi Qisatil Mi'raj, ya, dalam kisah Mi'raj. Itu dibahas sama beliau itu tentang panjang lebar bagaimana perjalanannya, bagaimana asbabun nuzulnya, itu ada semuanya di situ. Nah, kalau kita ceritakan di sini panjang. Nah, yang pertama adalah keteguhan iman kepada Allah, bahwa ketika kita membicarakan tentang Isra Mi'raj, meyakinkan bahwa ini satu peristiwa di luar nalar manusia, hanya Allah yang punya kuasa, begitu. Manusia nggak punya kuasa, Pak, dalam hal ini. Oh, saya pengen hebat, pengen bisa terbang, nggak bisa, Pak, kita nggak bisa. Ya. Oh, saya kalau mengamalkan ini nanti bisa terbang, kita diketawain, Pak, kita kalau pengen bisa terbang, diketawain siapa? Diketawain burung kita. Kata burung, nanaonan sia, pengen bisa terbang, aing teh udah bisa terbang dari dulu. Oh, saya pengen bisa hilang, diketawain kita, Pak. Ketawain siapa? Jin. Kita diketawain sama jin kita, Pak. Kenapa? Kata jin, nanaonan sia, pengen bisa ngilang tos gitu. Nggak bisa. Ya. Oh, Ustaz, saya mah pengen bisa nyelam di laut. Ya, kalah kita sama ikan. Ya, ikan aja dari dulu udah nyelam di laut, ya. Udah nyelam di air, nggak bangkit lagi udah. Nah, kalau kita pengen semacam itu, nggak bisa, Pak. Nah, kita mau jadi pengennya apa? Pengennya adalah kita menuju kepada Allah, meyakini bahwa Allah Rabbi, Allah Tuhan kami. Sehingga ketika dalam pertanyaan malaikat munkar nakir berada di alam kubur, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Enggak ditanya man ismuka, enggak ditanya nama kita, apalagi ditanya jabatan, enggak. Yang ditanya adalah man rabbuka. Apakah ustadznya ditanya? Enggak. Man ustadzuka? Enggak. Siapa guru kamu, siapa? Enggak. Yang ditanya adalah man rabbuka. Jadi untuk memperkuat keyakinan keimanan kita kepada Allah, makalah didasari dengan subhanalladzi. Itu yang pertama. Yang kedua singkatnya adalah kewajiban sholat sebagai tiang agama. Ini kewajiban sholat, Pak. Semua perintah itu Allah terima, Rasul terima itu melalui malaikat Jibril. Perintah tentang zakat, malaikat Jibril. Perintah tentang sedekah, malaikat Jibril. Perintah tentang haji, malaikat Jibril. Tapi ketika terkait dengan perintah sholat,
Allah panggil langsung kepada kanjeng Nabi untuk menghadap kepada Allah. Inilah yang saya bilang tadi, bahwa ketika kita dipanggil dengan orang mulia, maka kita ada istimewa di situ. Kita dipanggil sama presiden, kita bisa datang ke sana, bertemu dengan beliau, kemudian kita dikasih oleh-oleh, senangnya luar biasa. Nabi pun semacam itu. Cuman saya nggak mau Pak dipanggil para bawa, saya nggak mau. Ya, nggak mau saya, karena nama saya Sofwan Pak. Ya, jadi nggak mau dipanggil para bawa saya. Ya. Nah, jadi ini luar biasa Pak. Jadi Allah memberikan kita itu satu, apa? Sholat. Sholat itu apa? Sholat itu adalah mi'rajul mu'min. Mi'rajnya seorang mukmin, hubungan antara abad dengan ma'bud, hubungan antara makhluk dengan khalik. Ini sholat Pak. Sehingga Imam Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu membagi tentang sholat. Ada namanya sholatus syariah, yang kedua ada sholatut thariqah, gitu. Sehingga dua sholat ini mana yang kita pakai? Yang selama ini kita pakai, yang kita ikut berjamaah, itu namanya sholat syariat. Syariat itu apa kita? Nah, ada lagi sholatnya, kata Tuan Syekh, apa? Sholat thariqah. Yaitu apa? Sholat yang tidak butuh kepada waktu, tidak butuh kepada gerakan, tidak butuh kepada arah. Itu namanya sholat thariqah. Kalau sholat syariat, ada waktu, ada gerakan, ada arah. Apa waktunya? Waktunya sehari semalam lima waktu. Apa arahnya? Kiblat. Ada waktu, ada tempatnya? Ada. Ada syaratnya? Ada. Ada rukunnya? Ada. Itu sholat syariat. Nah, kalau yang kedua adalah sholat thariqah, kata Tuan Syekh. Apa itu sholat thariqah? Yaitu sholat tanpa waktu. Setiap hari kita ingat kepada Allah, zikir di dalam hati kepada Allah, itu sebenarnya kita sedang sholat, kata beliau. Sehingga menafsiri apa? Menafsiri ayat aqimis sholata lidzikri, itu. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholatnya itu dengan zikir. Ketika zikir itu berarti dia sedang mengingat Allah. Berarti dalam makna sholat secara bahasa itu doa permohonan. Jadi kalau sholatnya Tuan Syekh Abdul Qadir, ini adalah sholat thariqah. Beliau pakai itu. Jadi dua ini digandengkan. Kalau kita cuma sholat syariat, ya kita hanya mengharapkan bahwa ketika kita berjamaah, sholat kita diterima. Tapi kalau sholat kita sendirian, Pak, itu kita masih rada-rada bingung, diterima apa kagak, begitu. Kalau sholat berjamaah, itu sudah jaminan. Jaminan apa? Jaminan sholat kita diterima. Diterimanya bagaimana? Diterimanya adalah ketika imam meniat. Ketika imam niat menjadi imam, kemudian menjadi makmum barisan pertama. Maka yang pertama kali Allah lihat siapa? Imam. Nih imam khusyuk apa kagak nih? Wah, ternyata imam kagak khusyuk. Mikir apa? Mikir utang, mikir paket belum datang-datang, macam-macam. Nah, Allah lihat tuh imam nggak khusyuk. Allah lihat barisan pertama, ternyata barisan pertama juga kagak khusyuk. Kenapa? Lagi pada mikirin kondangan kagak ya. Nah, pikiran dah tuh kondangan. Barisan kedua dilihat kagak khusyuk juga. Barisan ketiga, keempat, sampai barisan paling belakang dilihat. Pas lihat tuh bocah semua tuh paling belakang. Lah kagak khusyuk dia mah. Tapi Allah lihat dari segi apa? Dari segi jamaahnya. Gitu, itu Allah tuh, Masya Allah.
Makanya bersyukur dan beruntung Pak kita. Bersyukurnya apa? Bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk berjamaah. Beruntungnya apa? Beruntungnya kita bisa diterima amal kita ketika kita melakukan sholat. Jadi sholat kita diterima. Kalau sholat sendiri mah kita masih rada-rada Pak. Rada-rada apa? Rada-rada kagak khusyuk begitu. Boro-boro bisa khusyuk. Ya. Yang penting mah kita bisa mengerjakan saja begitu dah. Ya. Jadi kalau udah mengerjakan udah selesai dah gitu. Nah makanya kita bersyukur alhamdulillah. Nah ternyata sholat ini bukan hanya sekedar ritual yang kita lakukan, bukan hanya sekedar rutinitas yang kita lakukan selama 5 waktu, bukan itu Pak. Itu hubungan batin Pak. Hubungan batin kita kepada Allah melalui jalur sholat. Makanya Nabi enggak heran Nabi mengatakan begini, qurrata aini fis sholat. Sungguh sangat membahagiakan mata batinku, mata hatiku, pandangan mata hatiku sangat indah, sangat senang ketika aku berada di dalam sholat. Tuh, enak Nabi. Jadi kebahagiaan Nabi itu ketika dalam sholat. Kalau kita sholat jadi beban. Beban bukan? Jadi sholat kita ini kadang-kadang ya, jadi bukan kebutuhan tapi kewajiban. Nah sekarang kita rubah bagaimana sholat itu menjadi kebutuhan, bukan lagi menjadi kewajiban. Bukan berarti nggak wajib, bukan. Dari kewajiban menjadi kebutuhan. Jadi kalau orang sudah menjadi butuh, maka dia akan terus getol dan semangat dalam sholatnya. Makanya Pak, jangan sampai meninggalkan sholat. Begitu. Saya kalau sama anak-anak, Masya Allah, saya bilang, jangan ninggalin sholat. Oke lah kamu ninggalin sholat sekarang, kamu bahagia, tapi entar bisa sengsara. Saya bilang begitu. Kenapa? Karena sholat itu ukuran. Dan juga satu, yang kedua, sholat itu tanda syukur. Tanda syukur kita kepada Allah. Berapa banyak Allah sudah berikan rezeki kepada kita. Duduknya kita saat ini rezeki min Allah. Penglihatan kita saat ini rezeki dari Allah. Kita bisa berbicara rezeki dari Allah. Kita bisa sholat berjamaah rezeki dari Allah. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Nah, dari peristiwa Isra Mi'raj ini bisa kita ambil hikmah bahwa satu, tanamkan keyakinan bahwa Allah itu tempat kita meminta, tempat kita memohon. Allahus Somad. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Tempat kita bersandar, tempat kita meminta. Yang kedua, bahwa mendirikan sholat itu adalah kebutuhan, bukan lagi menjadi kewajiban. Kalau sudah menjadi kebutuhan, hilanglah kewajiban. Sehingga kita akan merasa enteng dan nyaman dalam mengikuti sholat. Nah, yang terakhir adalah peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sebenarnya pensucian jiwa. Coba, peristiwanya adalah mensucikan jiwa. Nabi mau diberangkatkan, dibersihkan dulu jiwanya. Bukan Nabi berarti bukan Nabi itu kotor, bukan. Nabi dibersihkan, dikuatkan jiwanya, ditanamkan keyakinan dan sebagainya, iman, Islam dan iman, keyakinan, keimanan dan semuanya itu ditanamkan, hikmah juga ditanamkan kepada Nabi. Artinya Nabi itu diawali dengan kebersihan. Makanya kita juga hidup ini diawali dengan kebersihan. Seorang ulama, Imam Ibnu Athaillah, pernah beliau mengatakan begini, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa orang di awalnya ini sudah bagus, sudah mencorong dalam ibadahnya, maka dia akan asyraqat nihayatuhu, maka nanti di akhirnya juga akan mencorong. Ketika di awalnya bahagia, yakin di akhirnya juga akan bahagia. Di awalnya husnul khotimah, yakin di akhirnya juga dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang dapat disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.